Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Menyambung daripada cerita kakek-kakek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sekarang sampai cerita yaitu Lu'ai. Lu'ai, ulama di sini ada beberapa pendapat makna daripada Lu'ai atau asal daripada kata Lu'ai. Ada pendapat pertama yang mengatakan Lu'ai tasghiru la'yin. Ibnul Ambari berpendapat makna daripada la'yun adalah as-saurul wahsyi. Apa mungkin kalau diartikan sekarang kerbau ya? Banteng ya. Waqala Abu Hanifah sapi liar ya. Banteng itu wahsy. Waqala Abu Hanifah al-la'yu al-baqarah. Ada yang berpendapat yakni al-baqarah, sapi itu. Sehingga ada ucapan qaulul Arab bikam la'yuka hadhihi, ya, maksudnya apa? Berapa daripada harga sapi ini? La'yuka bermakna al-baqarah. Baqarah berarti sapi betina, ada tak marbutonya. Baqarah. Iya, hadhihi dari sapi betina berarti itu. La'yun baqaratun. Yang sapi jantan. Yang pertama as-saurul wahsyi, yang kedua al-baqarah, seperti Imam Abu Hanifah tadi. Ats-tsani, ada pendapat yang kedua bahwasannya Lu'ai itu mangkul daripada aslinya liwaul jaish. Liwaul jaish yaitu bendera untuk bala tentara. Ala kulli hal ada beberapa khilaf, tapi lebih cenderung bahwasanya makna Lu'ai adalah at-ta'anni, yaitu orang yang tidak gegabah. Ta'anni itu sifat apa ya? Santai, tenang. Tapi bukan lambat, lemot, itu butuh. Ya, antara tafrid wal ifrat ada ajalah, ada butuh. Tengah-tengah itu namanya at-ta'anni. Ya. Wa kana Lu'ai haliman hakiman. Karena namanya Lu'ai, kriterianya juga sama seperti namanya. Dikenal dengan apa? Lu'ai ini haliman, orang yang lemah lembut, hakiman, bijaksana. Nataqa bil hikmati saghiran, mulai kecil kalau berbicara ini penuh dengan hikmah. Ya, dari kecilnya kelihatan ini tidak sama seperti yang lainnya. Kalau ngomong pasti dengan banyak hikmah. Nah, di antara ucapan daripada Lu'ai yaitu man rabba ma'rufahu lam yakhlaq wa lam yahmul. Siapa orang yang telah berbuat kebaikan, rabba ma'rufahu, memiliki kebaikan atau telah berbuat kebaikan, lam yakhlaq wa lam yakhmal. Lam yakhlaq ay lam yabla, tidak akan binasa, hilang kebaikannya. Walam yahmul, dan tidak akan humul, tidak akan dilupakan oleh orang, akan selalu dikenang oleh orang. Orang yang selalu berbuat baik akan dikenang. Kebaikan yang dikenang itu bukan harta, bukan hanya jabatannya, tapi kebaikan yang akan dikenang. Wa ala man uliya ma'rufan nasyarahu, katanya beliau, siapa orang kalau dimaknakan langsung, orang yang dia diberi kebaikan, nasyarahu, dia menyebarkan kebaikan seseorang.
Jadi ingat dengan kebaikannya seseorang. Kalau dibaiki sama orang itu diingat-ingat, disebut-sebut. Man uliya ma'rufan nasyarahu. Ya, itu sesuai dengan firman-Nya Allah. Wala tamnun itu nanti yang setelahnya. Wa 'alal muli tasghirahu wa tayyahu. Kalau ada orang yang berbuat baik, tasghirahu wa tayyahu, dia selalu menganggap kecil daripada kebaikannya. Menyembunyikan, kemudian menganggap kecil apa yang diberikan kepada orang lain. Jangan pernah saya telah berbuat kebaikan yang luar biasa, tak pernah tak kasih uang ini uang banyak. Ini tidak dianjurkan. Bahkan itu nasihat Allah kepada Nabi Muhammad, wala tamnun tastakthir. Makna ayat itu ulama mufassirin juga menjelaskan bahwasanya jangan kamu memberi seseorang terus kamu beranggapan apa yang kamu beri kepada orang lain itu banyak, tapi selalu itu ya hal yang remeh kecil walaupun itu besar, selalu merasa kurang. Kemudian tadi diajari apa? Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, mengenang kebaikan tersebut, dan itu juga sesuai dengan yang Allah ajarkan kepada kita. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah tolak, yaitu wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faratum lahunna faridatan fa nisfu ma faratum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Jangan pernah kamu lupa atas kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Walaupun sudah pisah sama istri, tapi perlu dikenang kebaikan istri karena pernah berbuat baik kepada kita. Harus dikenang kebaikan seseorang tersebut. At-ta'anni, ya at-ta'anni tadi yaitu lawan daripada al-ajalah. Apa at-ta'anni? At-ta'anni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaiton. Ta'anni apa tadi kalau diartikannya? Tidak gegabah itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak gegabah itu akan dikasih jalan. Wal ajalah minasyaiton, orang yang gegabah ini dia akan mendapatkan petunjuknya yang melalui setan. Ya, maksudnya jalannya tidak akan benar. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan emang manusia ini tabiatnya suka gegabah, ya. Wa khuliqal insanu ajula. Manusia itu kriterianya ciptakan ajul. Segala sesuatu kepingin cepat. Padahal segala sesuatu itu bitadarruj. Step by step, naik sedikit. Tak ada langsung belajar 1 tahun wah, jadi ulama. Butuh waktu untuk jadi ulama. Dalam segalanya itu harus bertahap untuk mencapai segala sesuatu. Rasulullah SAW juga memuji kepada satu sahabat yaitu Asyaj Abdul Ghais. Inna fika la khoslaten. Ada pada diri kamu ini 2 perkara, yuhibbuhumullah wa rasuluh. 2 perkara ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu apa? Al-hulm wal ana. Sifat kelembutan yang ada padanya dan apa? Al-ana. Yaitu tidak gegabah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, khususnya dalam masalah fatwa, ya kan? Fatwa nanti kalau ditanya seseorang jangan gegabah jawab. Nah, ini antum talib ilm. Ya, segala sesuatu itu harus dipastikan dulu, ihtiyat. Ragu, tunda, jangan langsung dijawab, jangan gegabah. Akhirnya nanti apa? Kalau sudah gegabah nanti salah jawabannya justru bisa menyesatkan kepada orang lain. Bahkan ada ba'dul hukama dia berbicara iyyaka wal ajalah. Hati-hati dengan sifat ajalah. Gegabah ini, dengan sifat gegabah ini. Kenapa? Karena al-Arab kanat tukanniha ummun nadama. Umman nadama.
orang Arab ini dijuluki dengan ajalah ini dengan ummun nadama. Kenapa? Karena orang ajalah ini sahibuha yaqul qabla an ya'lam. Dia akan berbicara sebelum dia memastikan tahu. Nanti akhirnya nyesel gitu. Wa yujib qabla an yafham. Suka menjawab sebelum dia betul-betul faham. Wa ya'zim qabla an yufakir. Dia beretikat melakukan sesuatu sebelum dipikir dulu. Pikir dulu, dipertimbangkan dulu, baru lakukan sesuatu tersebut. Yahmad qabla an yujarrib. Memuji orang sebelum cari tahu orang itu. Gampang muji orang. Belum diketahui 100% bagaimana keadaan orang itu, sudah muji. Akhirnya nanti ketipu pada akhirnya. Jangan. Dipelajari dulu orangnya seperti apa. Wa yadhum qabla an yukhbir, atau sebaliknya, kadang-kadang gegabah mencela sebelum dia sebelum dia mendapatkan informasi tentang keadaannya dia, bagaimana orang tersebut. Jadi langsung memuji tidak baik, asal mencela juga tidak baik. Segala sesuatu itu harus dicari terlebih dahulu. Gimana orang tersebut? Adapun ajalah, maknanya apa ajalah itu? Maknanya ajalah itu adalah al-qiyamu bil amal qabla an tatimma muqaddimatuhu. Yaitu orang yang bersikap atau berbuat sesuatu yang belum sempurna muqaddimahnya. Misalnya antum belum jadi ustadz, tapi sudah tampil menjadi ustadz, fatwa, berbicara. Itu namanya ajalah. Al-ajalah itu mazmum, sifat yang tercela. Berbeda dengan at-tasarru'. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan at-tasarru' di dalam Al-Qur'an itu identik dengan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin yusari'una fil khairat. Al-musara'ah itu dalam khair tidak masalah. Allah bahasakan musara'ah, at-tasarru' fil khair. Bukan ajalah, tapi kalau ajalah Allah bahasakan kepada sesuatu yang biasanya tidak baik, yaitu orang yang berbuat sesuatu sebelum mempersiapkan awal-awalnya. Nah, kalau berbicara tentang ajalah juga ya, banyak diantara firman-Nya Allah SWT. Nah, karena ajalah ini, karena sifat ajalah ini, kadang-kadang hatta ulama kadang-kadang punya sifat ajalah. Nah, dimiliki oleh semua orang rata. Bahkan para anbiya pun kadang-kadang memiliki sifat ajalah. Di antaranya Allah SWT ketika mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, wala takun ka sahibil hut. Allah SWT berbicara kepada Nabi Muhammad, mengajarkan kepada Nabi Muhammad, kamu jangan seperti Yunus. Nah, ceritanya sahibul hut. Idnada wa huwa maghlum. Nah, sya'nul anbiya itu kan diikuti, tapi bagaimana ayat ini tukhatibun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Nabi Muhammad wala takun ka sahibil hut. Nah, Imam Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan annal murad la takun ka sahibil hut fil ajalah. Jangan kamu seperti Yunus dalam apa? Ajalah, gegabahnya. Nah, seakan-akan apa? Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW at-ta'anni, sifat ya tadi tidak gegabah. Seakan-akan apa? Khitab kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad anta ghadan fi Makkah, kamu besok ini tinggal di Makkah, sawfa tasma'u istihza'an, kamu akan mendapatkan atau mendengar daripada istihza, kamu akan dipermainkanlah sama orang Arab, Abu Jahal dan lain sebagainya. Jangan langsung kamu hijrah lah, sabar, ta'ani, sabar. Juga bagaimana ceritanya Nabi Allah Musa dengan Nabi Khidir, mungkin cukup waktunya. Apa terus?